Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait penentuan kelolosan P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, di sini ada salah satu artikel ya teman yang dikutip dari jpnn.com yang berjudul "Begini penentuan kelulusan P3K Guru tahap 2, jangan bingung ya". Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini agar nantinya tidak gagal paham terkait penentuan kelolosan P3K Guru di tahap yang kedua. Karena penentu kelolosan P3K tahap kedua ini sudah berbeda dengan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja baca artikelnya teman-teman. Seleksi P3K Guru tahap 2 2021 sudah selesai dilaksanakan. Sebagian peserta, terutama guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, guru honorer negeri yang baru bisa ikut tes kedua, masih bingung dengan mekanisme penentuan kelulusan. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menjelaskan, penentuan kelulusan P3K Guru tahap 2 berbeda dengan seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, untuk penentuan kelolosan di seleksi P3K tahap kedua ini sudah berbeda teman, sudah berbeda dengan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana di tahap kedua ini sudah tidak ada lagi prioritas induk ataupun non-induk. Jadi seperti itu. Jika seleksi P3K tahap 1, peserta dengan nilai passing grade tertinggi tetapi bukan guru induk belum tentu bisa lulus. Nah, jadi di P3K tahap pertama kan ada prioritas guru induk dan juga non-induk. Jadi apabila guru non-induk bersaing dengan guru induk, maka setinggi apapun nilai yang didapat oleh guru non-induk, maka tidak akan bisa mengalahkan ataupun tidak akan bisa menggeser si guru induk, karena guru induk ini mendapat prioritas. Ini untuk di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Namun di tahap yang kedua ini sudah tidak ada lagi prioritas induk ataupun non induk, jadi semuanya sama. Jadi seperti itu. Kecuali guru di sekolah induk tidak ada atau tidak lulus passing grade. Di seleksi P3K Guru tahap 2 ini, penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau non-induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya. Terang Nunuk dalam kanal YouTube Kemendikbudristek dikutip pada Kamis 9 Desember 2021. Nah, jadi ini teman-teman, penentu kelolosan di P3K tahap kedua ini berdasarkan capaian nilai passing grade-nya. Nah, jadi siapa yang memperoleh nilai passing grade tertinggi, yaitu nilai akhir yang tertinggi dan lolos passing grade, maka dialah yang akan lolos. Jadi tidak ada lagi guru induk ataupun induk. Jadi walaupun bersaing dengan guru induk, tapi guru induk ini kalah nilai dengan guru non induk, maka guru non induklah yang akan lolos. Jadi seperti itu untuk di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, karena yang dilihat ini adalah nilai ya teman, nilai akhir dan juga lolos passing grade. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non-induk di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, ini sudah diatur ya teman, sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Selain itu, tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non-induk seperti tahap 1. Nah, jadi di P3K tahap kedua ini sudah tidak ada kelompok seperti di P3K tahap yang pertama. Jadi, tahap kedua ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non-induk ucapnya. Nah, jadi semuanya ini sama teman, sama-sama memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K, entah itu guru induk ataupun non-induk, dan nantinya peserta ini akan bertarung bebas. Siapa yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka dialah yang akan lolos dan mengisi formasi. Jadi seperti itu. Dalam penentuan kelulusan hasil seleksi P3K Guru tahap 2, jelas Nunuk, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan perankingan berdasarkan nilai yang tertinggi. Nah, jadi ini nantinya akan di-ranking ya teman. Jadi misalkan dalam satu formasi ini ada 5 pelamar misalkan. Nah, jadi 5 pelamar ini nantinya akan di-ranking ya teman. Akan di-ranking dan nilai yang tertinggi dan lolos passing grade, maka dialah yang akan lolos.
Namun, jika terjadi persamaan ataupun nilainya sama, maka akan ditentukan nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi seperti itu. Dan jika masih sama lagi, maka akan ditentukan dari nilai manajerial dan sosiokultural. Dan jika sama lagi, maka akan ditentukan dari nilai wawancara yang tertinggi. Dan jika sama lagi, maka akan ditentukan dari usia yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya teman, jika memperoleh nilai akhir yang sama. Jadi semua peserta punya hak dan peluang sama. Yang tertinggi nilainya itu dinyatakan lulus P3K Guru tahap 2, terangnya. Mengenai passing grade P3K Guru tahap 2, Nunuk menegaskan tetap mengacu pada Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, jadi untuk passing grade ini sama ya teman, sama dengan seleksi P3K tahap pertama, yaitu mengacu pada Kepmenpan RB nomor 1169, yaitu ada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Untuk kategori 1 ini murni ya teman. Kategori 1 ini murni sesuai dengan passing grade yang awal. Dan untuk kategori 2 ini dikhususkan bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Sedangkan di kategori 3 ini ada penurunan ataupun ada afirmasi sebesar 50 poin. Jadi seperti itu. Dalam Kepmenpan RB tersebut, perhitungan kelulusan menggunakan 3 kategori. Kategori pertama, passing grade sesuai Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, jadi ini yang sudah admin sebutkan ya teman, yaitu sesuai dengan Kepmenpan RB 1127, yaitu passing grade yang murni, yang sebelum ada penurunan. Kemudian kategori 2 diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuannya, nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural adalah 110 dan wawancara adalah 20. Nah, jadi selain di kompetensi teknis, di wawancara dan juga sosiokultural, ini ada penurunan teman, ada penurunan khusus bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun, yaitu passing grade kategori 2. Kemudian kategori 3, nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, jadi hanya di kompetensi teknis saja yang mendapat afirmasi 50 poin. Contohnya, passing grade kompetensi teknis untuk guru kelas SD sesuai Kepmenpan RB 1127 2021 sebesar 320. Nah, jadi ini yang murni ya teman, yaitu nilai passing grade kategori 1 untuk guru kelas SD. Setelah disesuaikan atau diturunkan 50 poin menjadi 270. Nah, jadi ini teman mendapat afirmasi sebesar 10% ataupun 50 poin. Yang semula 320 kemudian menjadi kategori 3. Nah, jadi ini kategori 3 teman menjadi 270. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap 130 dan wawancara 24. Nah, jadi tetap ya teman. Untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini tetap 130 dan wawancara adalah 24. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.